Kenikmatan di balik duka. Halo my best, selamat sore teman-teman semua. Oke, saya harap teman-teman semua dalam naungan Tuhan dilampangkan rezekinya, ditambahkan, diberi kesehatan, dan yang terpenting selalu kuat, semangat menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan. Oke. Jadi ini adalah first time dimana saya buat video. Jadi beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, saya kayak mikir gimana ya kalau misalkan saya buat video untuk membagikan pengalaman kisah nyata sendiri yang saya alami tentang tantangan yang bisa saya lewati, karena puji Tuhan, karena itu kekuatan Tuhan, saya yakin percaya itu. Jadi saya mau membagikan buat teman-teman yang sekarang ini sedang merasakan banyak percobaan yang datang atau tantangan hidup, atau merasa down, atau merasa gagal, merasa belum sempurna, belum bahagia gitu sama pemberian Tuhan, atau tantangan-tantangan setiap hari, begitu dalam rezeki, dalam cita-cita, dalam harapan, atau yang lainnya lah. Jadi ini benar-benar dari pengalaman saya sendiri. Nah, langsung ke intinya saja, oke? Jadi, oh ya, perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Maria. Oke, jadi saya ini anak rantau. Saya tinggal di Jakarta karena kuliah. 2 bulan terakhir, awal bulan Agustus kayaknya, saya dapat kabar dari kampung saya bahwa bapak saya itu sakit. Dan itu tau gak sih yang pertama dalam pikiran kita? Itu aku nggak mau kehilangan bapak saya gitu kan. Kalau udah ke penyakit itu kayak perasaan udah negatif banget, kayak negatif thinking gitu kan. Dan itu benar-benar membuat saya down, membuat saya malas gitu, kayak nggak bisa apa-apa, kayak merasa gagal, nggak bisa pulang, apalagi kan karena covid, keadaan pandemi gini, jadi nggak bisa pulang kayak dulunya kan, langsung pesan tiket udah cus pulang. Tapi sekarang nggak. Dan itu pas saya mendengar, belajar pun tidak fokus, soalnya pikirannya kemana-mana, hatinya kayak kacau gitu, random gitu. Terus saya setiap hari itu telepon, PC-an sama mama, sama adik saya, bagaimana keadaan bapak, dan saya terus pantau, karena puji Tuhan juga saya diberikan kesempatan untuk mengambil jurusan kesehatan gitu kan, jadi lumayan tahu. Nah, pastinya dong ya, kalian merasa nggak sih kita ngambil kayak kesehatan gitu ya, jadi kita mau ngerawat orang tua kita, membahagiakan mereka dong, bukan orang lain kan yang merawat mereka, kita sendiri gitu kan, karena itu emang kewajiban kita, dan kita juga mau membanggakan mereka, dan itu harapan saya satu-satunya. Tapi Tuhan belum mengizinkan. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja, karena kita yakin itu semua rencana Tuhan, ada rencana Tuhan yang paling sempurna. Oke, terus kan saya terus pantau makanannya apa, bagaimana pengobatannya. Dan itu setelah beberapa bulan bapak saya itu dirawat jalan aja di rumah, terus minum obat herbal, obat tradisional, dan saya juga menyuruh makanan-makanannya, dietnya apa. Kebetulan bapak saya itu didiagnosa sirosis hepatis, itu kayak hati. Oke, lanjut. Setelah bulan November yang punya identik banget, bulan November sekitar tanggal 2 di farmasi. Pokoknya hari Senin itu saya dapat kabar kalau bapak saya itu udah nggak kuat kelihatan. Kata bapak saya kan, dia kasih tahu, dia VC saya. Nah, sepertinya bapak kami ini sudah nggak kuat deh, dia udah lemes, udah nggak bisa makan. Dan itu hati saya benar-benar hancur pas ujian kuliah online aja, itu sudah nggak fokus lagi perhatiannya kan, mikirin terus nangis. Nah, terus hari Rabunya itu saya ditelepon kan, bapak mau dibawa ke rumah sakit aja ya nak, kata mama saya kan, karena udah nggak kuat, udah nggak makan, jadi kan kebutuhan nutrisinya kurang. Terus langsung dibawa ke rumah sakit, dan saya pas hari Seninnya itu saya dengarkan bapak saya udah nggak kuat gitu, udah lemes gitu, saya sudah ambil tekad untuk pulang kampung, jadi harus rapid test dulu. Nah, saya udah siapin baju-baju saya, udah ngerapihin, terus alat-alat juga, nanti supaya saya bisa merawat bapak saya gitu, itu tujuan saya. Nah, terus kan teman-teman kan menunggu waktu dulu kan. Nah, itu hari Rabunya saya baru rapid test, dan itu saya dengar juga, nah hati saya tenang, karena mama saya kan beritahu kalau hari Rabu itu bapak saya mau dibawa ke rumah sakit, dan itu udah masuk rumah sakit, dan itu hati saya udah tenang lah, udah bisa ditanganin gitu ya sama tenaga kesehatan di sana. Nah, jadi saya rapid test, terus
aduh, bikin dan tantangan lagi teman-teman. Ternyata hasil saya itu reaktif. Ya, jadi nggak bisa pulang dong, di bandara juga nggak bakalan gitu, soalnya kan harus bookingnya itu harus yang negatif gitu. Nah itu saya udah bener-bener ya Tuhan, ini aku harus ngapain gitu kan, aku harus ngapain, aku nggak bisa ngapa-ngapain ini sekarang kan. Kalau misalkan hasilnya reaktif ya langsung pergi besoknya mungkin kan sih. Terus teman-teman saya kata petugas di sana, Mbak kalau misalkan darurat pengen pulang, Mbak bisa kok tapi bayar ya Mbak. Kebetulan guys, rezeki belum sebanyak yang kita harapkan, jadi saya ambil alternatif lain di mana ada yang gratis di puskesmas, tapi harus ini dulu nunggu lama guys. Jadi kata petugasnya, saya rujuk ya Mbak ke puskesmas gratis tapi nunggu, kata ininya sih 2 minggu, tapi keluar kemarin seminggu 6 hari deh. Terus saya langsung ke puskesmasnya, Mas ini bagaimana Mas? Terus katanya ya udah, saya daftarkan Mbak ya, tapi besok bisa swabnya hari Kamisnya tanggal 5 November. Baiklah, yang penting saya bisa swab dan bisa pulang tuh teman-teman. Dan tibalah pada momen yang paling menyakitkan, paling membuat hancur, paling membuat nggak bisa bilang apa-apa. Dimana pada tengah malam sekitar jam 12.36 itu ya, malam Kamis itu saya ditelepon sama adik saya, katanya Kak kayaknya Bapak udah nggak kuat deh, itu udah nggak kuat deh, udah menjeruk ke gitu kan. Saya tetap kuat gitu kan. Nah kebetulan malam itu saya nggak bisa tidur, nggak tenang dong orang tua ini. Terus saya udah gelisah, udah khawatir, udah mikir macam-macam kan, langsung duduk ya Tuhan, saya yakin dan percaya Engkau membukakan jalan gitu kan, berjalan yang baik. Terus jam udah kan, terus langsung dimatiin sama adik saya. Nah soalnya kan nggak boleh di videoin di rumah sakit, yang sakit. Nah terus langsung jam 1 lewat gitu ditelepon lagi sama mama. Nah bapak kamu, lihat di bapak kamu nafasnya udah kayak tinggal satu-satu gitu kan. Aduh, pas saya lihat wajah bapak saya itu udah, ya Tuhan, udah nggak kuat. Aku harus bagaimana? Jadi kayak badan, kayak hati pengen pulang gitu kan. Ada di saat bapak kayak gitu kan. Nah terus udah kan langsung dimatiin dulu. Terus disambungin lagi, soalnya kan terputus jaringannya. Terus kata mama, lihat di bapak. Terus aku kan kayak menguatkan gitu. Bapak yang kuat ya, Bapak harus semangat gitu, Bapak pasti bisa melewati ini, yakin dan percaya. Tahu-taunya teman-teman, saya bilang, Nak, Bapak kamu udah gak ada nafasnya. Dan itu Tuhan, dan itu benar-benar membuat perasaan aku hancur gitu. Kenapa pas aku bicara gitu kan, langsung Bapak udah gak ada nafas. Kata mama, mungkin dia tadi nungguin kamu berbicara gitu kan. Dan itu langsung dimatiin teleponnya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan supaya aku udah benar-benar gimana kan. Terus kan saya juga telepon seorang, kasih tahu kan, terus dia kayak merelaksasikan saya, kamu harus berpikiran positif, jangan aneh-aneh dulu, kamu sekarang tarik nafas terus berdoa gitu. Terus saya berdoa teman-teman, saya berdoa, Tuhan Yesus, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan Tuhan, tapi kalau ini rencanamu, tapi aku belum siap gitu kan, aku belum tercapai gitu impian aku belum ngerawat bapak saya, jadi kayak udah gagal, kehilangan, ya merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu, gagal menjadi anak yang bisa merawat dan melakukan kewajiban gitu. Terus kan itu momen-momen sedihnya. Terus besoknya saya baru swab, terus saya swab kan, dan itu nunggu 3-4 hari. Nah terus setelah saya tunggu 3-4 hari, kan bapak saya mau dikubur besoknya kan, Jumat ya. Nah itu kan nggak bisa lagi kan, jadi udah saya ikhlas gitu, saya mengikhlaskan, tetap kuat walaupun nggak sempat gitu melihat bapak saya untuk terakhir kalinya. Nanti mudah-mudahan sempat gitu, soalnya kan kalau ada nih situ, kalau setelah meninggal dikubur itu bakalan ada kayak tanam bunga gitu, kayak doa-doa syukuran gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa itu hari Minggunya, mudah-mudahan saya bisa kalau swabnya, kalau hasilnya itu 3-4 hari. Jadi saya dari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja sempat 4 hari. Nah terus itu kok nggak keluar ya hasilnya, udah sampai berapa hari tuh, udah sampai hari Minggu, Seninnya juga kok belum ada gitu ya pemberitahuan dari puskesmasnya. Lalu saya konfirm dong, kok ini belum ada ya, katanya sabar ya Mbak, masih belum keluar, nanti juga ditelepon. Udah guys, mama saya udah berharap saya bisa pulang gitu kan, saya juga berharap bisa pulang, kasih penghiburan sama mama saya, karena saya tahu bagaimana perasaan seorang ibu, seorang istri itu kehilangan suaminya itu sangat berat, dan
anak-anaknya nggak ada gitu, walaupun ada anaknya yang disampaikan. Dan itu saya pas pokoknya tanggal 11 November Rabu kayaknya deh, itu saya dapat kabar jam 1 siang di WA. Dan tahu nggak sih, saya selamat sore Mbak, apakah ini dengan Maria? Terus dikirim selembaran gitu, dikirim foto. Dan itu saya melotot pas buka baca mana. Dan tahu nggak sih hasil pemeriksaan itu positif COVID-19 guys. Dan itu udah aduh mas, ya Tuhan, why? Kenapa sih? Kenapa gitu kan? Belum juga selesai kesedihan aku kehilangan orang tua, sekarang aku gitu, aku. Terus langsung saya telepon dosen saya, itu Bunda namanya, saya senang sama Bunda juga, dia sangat membantu. Saya langsung chat dan kasih tahu, Bunda saya udah positif Bunda, bagaimana ini Bunda, apakah saya isolasi atau bagaimana Bunda. Terus kan saya juga langsung kasih tahu ke mama di sini, saya kasih tahu saya gimana gitu. Terus dapat kabar dari petugasnya, katanya Mbak nanti besok saya rujuk Mbak ya ke Wisma Atlet gitu untuk diisolasi. Dan itu gimana ya, mama aku udah berharap aku bisa pulang, sekarang aku pulang ke Wisma itu, padahal aku udah baju alat-alat aku kan buat pakai kimia, tiba-tiba baju yang saya kumpulkan itu saya bawa ke Wisma Atlet, bukan pulang kampung. Dan itu gimana sih hatinya, kayak tapi tetap bersyukur guys, tetap kuat guys. Dan saya keluarga juga sudah menyetujui saya isolasi, terus besok saya juga, terus aku akan besoknya udah siap-siap rapiin baju, udah siap-siapkan diisolasi selama 10 hari. Dan pas itu guys, saya baru pertama kali naik bus. Ya saya memang, kami itu rame ya, ke Wisma itu akan rame, itu dari berbagai, ada yang dari Indramayu, Jakarta Selatan, jadi kayak banyak teman sih. Terus itu kan kami itu naik bus sekolah gitu. Nah itu di belakangnya ada ambulans. Dan tau gak sih yang membuat aku lemes dan pusing, puyeng dengar suara ambulans, kayak aku udah merasa aku ini mayat gitu, yang dibawa kemana. Ya ampun, walaupun saya nggak di ambulansnya langsung, tapi kayak suaranya itu loh di belakang, jadi kayak oh my god, kayaknya aku mayat gitu. Oke, langsung sampai di Wisma Atlet, langsung kan kami di bagian administrasi dulu, baru ditentukan kamarnya, terus lantainya. Jadi gini nih, di Wisma itu ada pembagiannya, bagi yang OTG kayak saya, orang tanpa gejala itu di tower 5, sedangkan yang ada gejala itu di tower 6, kayak batuk-batuk gitu. Nah kan saya nggak tahu apa-apa sebenarnya, juga saya nggak tahu kalau saya itu positif COVID kan. Saya tujuannya mau pulang, saya juga sehat-sehat saja kan. Jadi buat teman-teman semua, walaupun kita merasa sehat, merasa ini, tapi mohon deh jaga protokol kesehatannya. Soalnya kita nggak tahu dong, kayak saya nih, saya nggak tahu kalau misalkan saya udah menularkan sama orang. Soalnya saya merasa sehat gitu, jadi mari saling menguntungkan gitu ya, jangan merugikan orang lain. Kalau memang kita sehat tapi kita, nah terus kan setelah ditentukan lantai berapa dan kamarnya nomor berapa, saya naik diantar sama perawatnya. Puji itu saya ambil hikmat, teman-teman ingat, saya ambil hikmat dari tantangan ini. Pas saya positif COVID itu saya seneng gitu, Tuhan, saya kayak merasa seneng, saya harus seneng gitu kan, walaupun sedih tapi saya harus seneng gitu, biar soalnya kan ini imun. Soalnya memang kemarin itu saya sempat kan gara-gara itu daya tahan saya, terus kurang makan juga, nggak makan gara-gara sedih gitu kan, kehilangan orang tua. Dan itu mungkin karena imun saya jadi kuat, jadi virusnya gitu. Jadi saya harus seneng gitu, saya harus seneng, harus semangat gitu. Saya ambil hikmat, ya Tuhan, saya harus kuat. Pas saya sampai di Wisma, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Saya bisa tahu Wisma itu bagaimana sih, ketemu sama orang-orangnya itu, yang ribuan orang yang positif COVID itu kayak wow, sesuatu banget, kayak diberikan kesempatan gitu. Jadi mengenal Wisma, lingkungannya, terus perawat-perawatnya bener-bener good job buat perawat-perawat di sana, tenaga kesehatan, tenaga medis di sana. Udah saya diantar ke kamar, dan itu satu kamar itu ada 2 orang, 2 tempat tidur, 1 kamar mandi, ada buat jemuran, dan itu bener-bener sih ada sofanya juga, AC-nya full kan, ada wifi-nya guys, jadi jangan sedih. Itu luar biasa sih. Nanti saya cek videonya ya, saya kasih videonya bagaimana kehidupan atau perjalanan di Wisma Atlet selama di Wisma Atlet. Nah itu kita ada jadwalnya pagi itu, tapi bebas sih,
pas kata ini kan pas di administrasi kata dokternya Mbak dirawat selama 10 hari, nanti kalau misalkan nggak ada gejala Mbak bisa pulang, nggak harus di swab gitu kan katanya. Terus Mbak bebas di sini kita di sini pelayanannya makanannya 3 kali sehari, itu dapat snack paginya, air minum juga. Terus kalau misalkan Mbak bosan makanan di sini, Mbak bisa pesan di GoFood. Nah jadi terserah kita, jadi kayak bebas gitu. Nah setiap pagi Mbak juga boleh olahraga pagi di bawah di lingkungan Wisma Atlet, dan juga olahraga sore bisa banget. Terus saya ya Tuhan bersyukur kan udah sampai dengan selamat. Dan nah udah saya siap-siap rapiin baju, ada lemari guys. Terus lumayan lah AC-nya pokoknya dingin, fasilitasnya itu pelayanannya standar hotel gitu. Nah ada wifi-nya juga jadi aman. Kalau misalkan kan saya belajar daring, jadi kayak nggak khawatir gitu paketannya. Nah, di situ kan langsung sorenya kan udah saya kasih tau dulu saya gitu ke keluarga di sini, paman ya, sama dosen saya juga, sama teman-teman saya. Dan ini bener-bener yang tahu itu cuma dosen saya, terus orang tua di ini, terus sama teman saya 2 orang, sama sama teman saya yang kepo orangnya. Nah terus udah saya siap, saya harus kuat. Nah malam itu sorenya saya langsung olahraga dong. Wow, ini benar-benar membuat mata saya kebuka gitu. Ini bener-bener rame banget, kayak holiday kayaknya. Terus rame, terus ini kayak wow, luas kayak wow gitu. Pokoknya nanti lihat videonya deh, cek. Oke, setelah itu guys, saya kasih tahu kan ke orang tua saya, ke paman saya di sini, dan kasih tahu dulu mama, soalnya kan dia juga berharap saya pulang. Tapi kan karena itu belum bisa pulang, kalau dia dengar positif anaknya kan ada yang teman, jadi jangan dulu gitu kan. Nah terus teman-teman, saya juga seneng banget pas di Wisma Atlet itu ada kakak perawat yang sangat-sangat perhatian, dan dia juga alumni saya. Saya juga berterima kasih banyak buat dosen saya yang baik-baik. Jadi saya dititipkan sama kakak alumni saya, kebetulan dia melawan COVID-19 di Wisma Atlet. Dan itu bener-bener sih, dia itu perhatian banget, baik banget. Kan malam itu kan saya lapar banget dong, soalnya pas datang pokoknya belum makan gitu kan, jadi dia beli nasi goreng, dan itu enak banget sih. Terima kasih buat kakak, nggak usah disebut namanya ya. Terima kasih banyak ya, pokoknya itu bener-bener kayak bangga saya sih, menyenangkan. Terus bisa kenal kakak perawat di sana, terus bisa punya teman, walaupun teman kamar saya itu ibu-ibu, tapi saya banyak dapat ilmu gitu, banyak pengalaman gitu, dapat cerita-cerita kan. Jadi ini sekalian belajar gitu. Nah terus pokoknya itu bener-bener bukan enak sih, tapi seneng aja bisa menjadi salah satu orang yang diberi kesempatan gitu untuk mengenal Wisma Atlet, orang-orangnya, terus tenaga medisnya. Oke teman-teman, ceritanya kita singkat aja. Pas hari ke-10-nya saya sudah sorenya itu sudah siap-siap mempersiapkan baju-baju untuk pulang. Dan kan hari ke-11 baru keluar surat bebas COVID-19 gitu. Nah hal yang saya bagikan ini teman-teman, jadi apapun tantangan yang datang, kayak misalkan saya kehilangan, dan saya sendiri juga merasakan, dan saya kuat gitu, hati saya tetap kuat karena saya yakin Tuhan pasti ada untuk kita. Dia itu tidak memberikan atau mengizinkan di luar batas kemampuan kita, di luar yang kita sanggup gitu. Jadi yakin dan percaya deh buat teman-teman, sesuai dengan keyakinan yang percaya bahwa kita bisa melewatinya. Dan yang penting serahkan semuanya sama Tuhan, karena satu yang benar-benar membuat saya kuat itu dimana diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan itu saya memegang teguh firman Tuhan yang memang membuat saya itu suatu bermakna banget gitu. Jadi buat teman-teman, tetap jaga protokol kesehatannya, walaupun kita merasa sehat, dan belum tentu kita itu sehat gitu. Jadi kan kasihan orang yang rentan terkena COVID-19 gitu, misalkan yang udah lansia dan juga ada adik kecil. Dan lihat deh, di Wisma Atlet itu banyak banget nenek-nenek dan juga anak kecil, dan itu ya ampun lucu sih, tapi itu mereka kuat banget sih, mereka olahraga juga, tapi
kasihan kan gitu. Ada juga yang satu keluarga, ada juga yang suami istri, ada juga yang hanya suami sama anaknya kecil. Nah gitu, jadi kita harus saling menguntungkan lah, jangan saling merugikan gitu. Jadi di dalam inti dari video saya kita ambil dalam pengalaman saya ini, yang pertama, kita tetap harus kuat, semangat, karena orang-orang mengatakan, teman-teman, dan itu memang yang saya pegang sih selama itu kan, dikasih juga kalimat itu sama kakak dan juga teman saya, katanya hati yang gembira adalah obat yang menjanjikan, obat yang manjur gitu katanya. Dan itu udah saya buktikan gitu, selama di Wisma saya senang hatinya gembira, nggak boleh pikir apa-apa gitu. Terus yang kedua, apapun tantangan yang datang dalam kehidupan kita, kita harus tetap serahkan sama Tuhan, dan kita harus kuat gitu. Anggap ini tantangan yang kita ambil hikmatnya gitu, ini saya kuat melewatinya, saya bisa gitu, dan harus percaya sama Tuhan. Yang ketiga, kita harus tetap jaga protokol, kita harus melindungi orang lain, melindungi diri kita juga. Dan yang selanjutnya, tetap bersyukur, karena Tuhan masih bisa memberikan kita kesempatan untuk menikmati setiap tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Oke guys, demikian saja pengalaman saya. Semoga pengalaman ini bisa membuat teman-teman bangkit lagi, yang sedang lesu jadi semangat lagi. Oke, pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.